Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Selamat datang Mahasantri Mira Institute yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berjumpa pada pertemuan subuh kali ini di hari Selasa 14 Rajab 1443 Hijrah atau bertepatan dengan 15 Februari 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua senantiasa istiqomah di atas sunnahnya dan senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Izin mengingatkan bagi teman-teman yang sudah tergabung pada sesi Zoom di subuh kali ini untuk bisa mengganti format namanya sesuai dengan format yang sudah ditentukan yang tertera pada layar teman-teman sekalian, agar tim admin bisa memberikan akses kepada teman-teman sekalian dan memastikan bahwa teman-teman sudah tergabung menjadi Mahasantri di Mira Institute. Sebelum kita masuk ke sesi utama, izin mengingatkan untuk senantiasa memperhatikan adab-adab kita dalam bermajelis. Ikhlaskan hati kita, luruskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak kajian yang akan disampaikan. Siapkan bukunya, alat tulisnya, catat setiap materi yang akan disampaikan. Gunakan pakaian terbaik, pakaian yang sopan yang sesuai dengan syariat. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Dan pastikan teman-teman mengaktifkan kameranya agar kita bisa lebih saling mengenal dan bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Semoga dengan ikhtiar kita, memperhatikan adab kita di hadapan ilmu, Allah turunkan keberkahan untuk kita semua dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkan apa yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita. Semoga seluruh apa yang telah kita pelajari bersama
diridhai, dirahmati, dan tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan pembelajaran yang benar, pemahaman yang benar, dan diringankan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami berdasar petunjuk dari Allah dan Rasulullah SAW. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberi kekuatan untuk beriman, bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan untuk bertaubat, memperbaiki berbagai aktivitas sehingga lebih bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mencoba melanjutkan kembali apa yang telah kita uraikan di pertemuan yang lalu terkait persiapan penunaian ibadah siam di bulan Ramadan. Kita telah mendapati pemahaman perbedaan antara saum dan siam yang kemarin telah kita uraikan, dan berkesimpulan bahwa bila yang dimaksudkan saum mencakup seluruh jenis makna menahan, termasuk puasa Ramadan, juga termasuk di luar makna puasa selain Ramadan, menahan apapun baik yang teratur ataupun yang tidak teratur. Umumnya terangkum, tercakup dalam kata saum. Jadi kalau Anda ingin mengatakan saum Ramadan pun benar. Kalau Anda ingin mengatakan di luar Ramadan dengan saum pun benar, sepanjang mengandung makna imsak atau menahan. Tapi ketika kita ingin membatasi makna saumnya pada aturan puasa, puasa yang ditunaikan dengan cara teratur, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, ada tertibnya, rukun, syaratnya, dan capaian-capaian tertentu. Bila spesifik kita ingin tegaskan tentang makna ini sehingga tidak menimbulkan kesan umum sifatnya, tapi harus mengikuti aturannya, maka yang ditampilkan adalah kata siam. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengenalkan kepada kita tentang kewajiban menunaikan berpuasa, kata yang digunakan, diksi yang dipilih menggunakan kata siam untuk memberikan penegasan dan memberi kesan bahwa puasa yang ditunaikan ada aturannya, ada ketentuannya, syarat dan kewajibannya, dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi kita untuk asal dalam menunaikan puasa itu, bebas dalam menunaikan puasa yang dimaksudkan. Ini barangkali yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan sebelumnya kita telah juga menyampaikan alasan kita mengapa mesti berpuasa, baik secara nakliyah, nas, ataupun juga terkait dengan pemahaman logika kita, nalar kita. Sehingga terjawab apa yang kemudian menjadi pertanyaan kita, mengapa mesti berpuasa, kenapa nama puasanya menggunakan diksi siam, dan bahkan persiapan-persiapan menjelang penunaian itu sehingga keadaan kita terbuka menerima apapun yang diperintahkan saat menunaikannya, yang kita kenal dengan istilah tarhib itu. Sekarang kita akan masuk pada lanjutan dari pembahasan di pertemuan yang lalu. Bila telah terang tentang makna puasanya, kemudian juga dengan hal-hal terkait berkelindan dengan penamaan nama itu, maka kapan waktu menunaikannya? Kapan waktu menunaikannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan keterangan dengan sangat rinci, dari mulai waktu yang dihadirkan nama mengenai waktu itu, sampai juga penjelasan kapan dimulai start puasanya itu berlangsung ketika waktu yang dimaksudkan itu tiba. Maka diturunkanlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 185, kan? Ya, kita masih dalam rangkaian ayat puasa. Topiknya kita coba urutkan sehingga sistematika pembahasannya itu lebih runtut, ya. Ini yang dimaksudkan. Jadi yang pertama sudah kita selesaikan tentang tarhib. Yang kedua tentang alasan mengapa berpuasa. Yang ketiga tentang bagaimana kita berpuasa. Ya, kita belum detilkan ini, kita baru sampaikan tentang diksi yang mengandung ketentuan sehingga tidak dikesankan bahwa bebas puasa seperti orang-orang dulu atau di sebagian non-muslim mengerjakannya. Nah, yang keempat kita masuki sekarang tentang waktu berpuasa. Waktunya puasa itu dilakukan atau dimulai. Ini yang kemudian menghadirkan bahasan dengan berpedoman kepada Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Baik. Ketika ayat 183, 184 kemudian diturunkan,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mulai detik ini diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Seperti orang dulu juga pernah mendapati kewajiban itu, dan kita akan bahas nanti setelah kita tuntaskan bahasan yang poin 4 ini, siapa orang dulu yang dimaksudkan, bagaimana mereka berpuasa, dengan la'allakum tattaqun, agar dengan puasa itu diharapkan kalian bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari sini saja kemudian timbul pertanyaan, kapan puasanya, kan? Kapan puasanya? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Ini sangat menarik. Saya ingin lekatkan dengan nama dulu, baru kemudian ke detail waktu. Diturunkan Quran surah kedua ayat 185 dengan menyampaikan Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik. Dan seterusnya ayat. Ini yang saya garisi dulu di sini. Nah, menariknya, sebelum sampai ke fase Syahrul Ramadan ini, lalu diberikan pengantar pendahuluan dulu untuk melapangkan hati dengan ayat 184-nya. Di Quran surah kedua, ayat 184. Ya. Saya dahulukan ini untuk memberikan nanti penekanan dalam pembahasan. Tapi kemudian ketika ini saya tampilkan, saya tegaskan kembali ayat 184 untuk memberikan kesan ke lapangan sehingga kita mengerti suasana pada saat ayat ini diturunkan dan bagaimana hikmah syariat memberikan ketentraman dalam menunaikan ibadah. Baik, ketika orang bertanya kapan menunaikan puasanya, kan? Dan kapan ini pasti akan disusul dengan pertanyaan lain. Ya, berapa lama gitu ya? Kalau Anda misalnya diberikan kepada Anda nanti diinfokan nanti kita akan melakukan training, kan? Baik, baru sampai sini, kemudian Anda bertanya, kapan training itu dilakukan? Kapan daurahnya berlangsung? Saya katakan nanti peserta Mira kita akan daurah ya. Anda bertanya kapan Ustaz, gitu kan? Nah, setelah itu Anda akan susulkan berapa lama, gitu kan? Nah, itu selalu secara fitrah akan muncul untuk disampaikan, ditanyakan. Maka dua hal ini nanti oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dihadirkan sebelum bahkan banyak orang mempertanyakan untuk memberikan kesan satu kemudahan dan kepastian penunaiannya. Jadi ada pasti waktunya, mudah menunaikannya. Di ayat 184 Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keterangan yang sangat indah sekali dengan menyampaikan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Masya Allah. Dan ini nanti akan jadi fitrah teman-teman sekalian. Ya, ini akan menjadi fitrah. Dan menariknya, ini nanti didahulukan untuk memberikan jembatan pemahaman pada waktu penunaian puasa itu yang berlangsung di bulan yang telah ditetapkan, yaitu dengan nama Ramadan, ya, Syahrul Ramadan. Ini didahulukan dulu, ayyaman ma'dudat. Ini menarik, Masya Allah. Ada orang bertanya, ya Rasulullah SAW, kan? Kapan puasanya? Berapa lama? Kan? Karena mereka kan baru terbiasa puasa pada masa itu dengan puasa khususnya yang Asyura itu. Ya, terbiasa dengan Asyura, kan cuma sehari itu. Asyura, kemudian Nabi juga terbiasa Senin, kan? Nah, kemudian Kamisnya ada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid kan sebelumnya sudah berjalan, gitu kan? Nah, sedangkan ketika ada ayat 183 di surah Al-Baqarah yang sifatnya wajib, ya, bukan pilihan lagi, bukan sunnah lagi, ya, sifatnya sudah wajib, sudah mengikat dengan segala hikmah yang ada di baliknya, gitu kan segala keistimewaan yang ditampilkan di balik ibadah yang dimaksudkan. Maka mulai banyak penasaran. Allah sampaikan, ya, ketika penasaran itu akan dimunculkan, ini apakah sama waktunya, apakah sama jumlah bilangannya. Maka Allah menghadirkan satu diksi, ya, dan membentuk satu keterangan dengan membangun kebiasaan mereka yang berpuasa dulu. Ya, jadi kalau sebelumnya mereka puasa kan di Asyura, gitu kan? Ya, Asyura. Kemudian puasa-puasa yang sifatnya harian-harian terpisah, gitu kan? Nabi membiasakan puasa Senin, ya kan?
Ya, Kamis misalnya. Terus ada ayyamil bid. Ayyam al-bid, itu kan? Yang ini sifatnya sehari, kan? Jumlah bilangannya ini juga 1 hari saja, Senin. Ini 1 hari saja. Ini ada 3 hari, ada ke-13, 14, 15, itu kan? Baik. Jadi ringan ditunaikan cuma sehari, itu kan? Ini pun ringan ditunaikan 1 hari. Ringan ditunaikan 1 hari. Ini pun ringan karena terbiasa kan? Ini 1 berapa? 3 gitu kan? Terbiasa sekali. Dikasih 3 kali pun nggak ada masalah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih bilangan jumlah hari. Bilangan jumlah hari. Maka ketika Allah menghadirkan keterangan waktu penunaian ibadah puasa di bulan Ramadan pun itu dimulainya dengan ayyam, beberapa hari saja. Kemudian ma'dudat, yang terhitung. Ya, yang kau bisa hitung. Ini menarik. Kenapa diperkenalkan dengan beberapa hari yang bisa dihitung, ya kan? Hari-hari yang dihitung untuk memberikan kesan kelapangan dalam menerima. Jadi bayangkan kalau orang baru pertama kali menerima langsung misalnya sebulan penuh, ke hati kan tertangkapnya bagaimana tuh? Ya, yang biasanya puasanya cuma sehari, gitu kan? Sehari, 3 hari paling banyak begini, tiba-tiba datang kewajiban sebulan. Ya, jadi diterima dalam hatinya itu agak sulit rasanya menghadirkan kelapangan secara langsung, ya. Tapi bagaimana uslub dalam Al-Qur'an, gaya bahasa Al-Qur'an sekaligus juga jalan memberikan hikmah kepada hamba-hamba Allah untuk menerima segala tuntunan syariat dengan lapang. Maka diperkenalkan kalimatnya dengan ayyaman ma'dudat, beberapa hari aja, dan kau nanti akan menghitung. Ini sudah jadi fitrah nih. Makanya orang masuk Ramadan sudah mulai ngitung ya. Dulu kalau iklan-iklan puasa itu kan tinggal 3 hari lagi gitu. 10 hari lagi tuh. Ya, ada iklan pasta gigi, iklan macam-macam tuh. Itu selalu di ujungnya ditutup dengan kalimat 20 hari lagi, 10 hari lagi. Emang fitrahnya begitu. Ngitung-ngitung tuh. Nah, ini sudah dikasih kesan. Jadi ayyama, beberapa hari ma'dudat, yang engkau nanti ya bisa bilang, bisa hitung, tapi bentuknya menggunakan ada alif dan ta nih. Ta'nya maftuhah. Ya, bentuk jama yang batasannya agak banyak gitu. Batasannya agak banyak. Jadi kalau batasannya bilangan sedikit, misal dari 3 ke 7 gitu kan. Nah, itu biasanya menggunakannya taknya tak marbutah tanpa alif. Ya, bentuk tunggal, sifatnya begini, ma'dudah. Ma'dudah. Nih. Kan? Seperti ini. Jelas ya? Nah, jadi kalau Anda nanti sifat ayyam, kemudian diikuti dengan seperti ini, ma'dudah gitu kan? Nih, taknya tak marbutah. Ini menunjukkan bahwa hari yang dibilangnya itu bilangannya sedikit. Ya, bisa batasannya sedikit, mungkin 3, 7 gitu kan. Nah, sampai di situ saja. Ya, contoh kita lihat di Al-Qur'an saja. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 80. Jadi ada orang-orang Yahudi itu pede, ya. Nanti di ayat lain mereka mengatakan mereka itu adalah kekasih Allah, kan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh gitu kan. Ya, mereka adalah kekasih Allah dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada klaim sepihak. Ya kan? Nah, karena klaim sepihak ini kesimpulannya salah. Nah, ini seringkali premis yang keliru ya melahirkan kesimpulan yang salah. Ya, mereka mengatakan ya kalau kami sudah dicintai Allah, ya sudah makhluk yang spesifik unggul di atas segalanya, ya kan? Yang terpilih, yang paling dicintai, ya, maka kami pun kalau berbuat salah ya nggak akan dihukum seperti hukuman yang nilainya seperti yang lain. Ya, jadi kalaupun dihukum ya kan namanya sayang katanya. Ya, mereka gambarkan seperti logikanya seperti benar padahal keliru. Ya, kalau orang tua sayang kepada anak kan kalaupun menghukum hukumannya kan nggak keras-keras amat gitu. Jadi mereka menyimpulkan karena kami umat terpilih ya kaum yang dicintai dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalaupun dihukum ya mereka mengatakan waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah tuh. Ketaknya tak marbutah. Mereka berkata kalaupun masuk neraka ya paling-paling beberapa hari lah yang bisa dibilang, yang bisa dihitung.
kan? Ya waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Baik, jadi kalaupun kami masuk neraka, paling-paling sebentar aja katanya, cuman bilangan. Nah, itu menggunakan tak marbutah memberi kesan bahwa mereka ya saking pedenya mengatakan ya paling beberapa bilang 3 sampai 7 hari lah gitu. Ya paling. Nah, itu kurang lebih gambarannya tuh. Ya, dan itu nanti dibalas oleh Allah langsung dengan keterangan di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 56 itu. Ya, yang kalaupun mereka pede merasa seharinya itu, ya silahkan rasakan bagaimana nikmat siksa berada di dalamnya. Jadi kan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, ya kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ya, maka siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat kami akan ditarik ubun-ubunnya ke neraka. Yang mereka nantang neraka dijelaskan ini yang paling ringan aja caranya begini. Allah celupkan, ya, dicelupkan, kemudian dalam dicelupkan itu hancur semuanya. Plus dengan kulit-kulitnya untuk menunjuk indera perasa, karena kan yang merasakan sakit itu pertama yang paling perasa itu kulit ya. Makanya orang kalau sudah dicambuk sekali sakit dan dicambuk di tempat yang sama, kalau terkelupas kulit berkurang rasa sakit. Ya, ini Allah memberi pelajaran, begitu dicelupkan diangkat lagi, ditumbuhkan kembali kulitnya, dihadirkan lagi supaya merasakan rasa sakit yang sama, tidak berkurang sedikit pun. Ya, sekali celupannya yang mereka mengatakan cuma sehari itu, seharinya dibalas lagi di ayat lain nanti itu sama dengan 1000 tahun. Dan nanti bagi orang yang sangat ngeyel, jadi semakin tinggi tingkat ngeyelnya, semakin tinggi tingkat kemungkarannya, kekafirannya kepada Allah, kesyirikannya dan seterusnya, itu dinaikkan nanti sehari bisa sama dengan 50.000 tahun. Khamsina alfasanah. Makanya nanti ada yang sehari sama dengan 1000 tahun di Al-Quran, ada yang sehari sama dengan 50.000 tahun. Jadi bayangin kalau ada sehari aja 1000 tahun, ya berarti 1 detiknya sama dengan 48 hari. Kurang lebih 1 detiknya sama dengan 48 hari. Jadi celupin sedetik 48 hari itu ukuran dunianya. Nah, ini gambaran. Makanya setelah ditegaskan lagi, nanti yang menarik begini. Begitu dicecar tuh, berapa tuh? Sedikitnya tuh berapa? Mereka nggak tahu. Ya, dan nggak bisa menjawab kepastiannya. Makanya karena bingung, ya mereka akhirnya ngambang. Kadang menyebutkan pakai tak begini, ya tak marbutah, kadang-kadang dikembalikan ke sini ke tak maftuhah untuk menunjukkan fitrah mereka, mulai galau mereka, nggak tahu jadi berapa lama karena ukuran dunia dengan akhirat jadi beda. Akhirnya di Ali Imran ayat 24, ya, ketika ada sebagian dikonfirmasi lagi, jawabannya menggunakan tak maftuhah dengan alif sebelumnya. Quran surah ketiga ayat 24. Karena itu kalau di Al-Baqarah ayat 80 itu menggunakan tak marbutah yang pendek, di Ali Imran ayat 24 itu menggunakan tak maftuhah sebelumnya alif. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ada Quran surah ketiga Ali Imran ayat 24. Ya kan? Nah, kan itu redaksinya mirip-mirip kan? Yang ini waqalu Al-Baqarah 80, yang ini dzalika bi annahum qalu. Makanya ini menunjuk pada satu umat yang sama tapi dengan faksi atau kelompok yang berbeda. Jadi ada yang pede ketika dicecar lagi tahu hukum langit dimensinya beda dengan dunia, maka mereka mulai bingung. Ya, jadi mereka nggak bisa menentukan berapa lama gitu ya. Nah, ini saya ingin kasih gambaran perbedaan antara kalau menggunakan tak marbutah dengan tak maftuhah. Dalam persoalan Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan beberapa hari, ya, di sini sudah memberikan kesan ada kelapangan dalam menerima. Ya, ketika disifati dengan ma'dudat, memberikan gambaran tidak sama dengan yang biasa kalian kerjakan bilangannya. Nah, ya kita kembali ke terkait dengan Ramadan. Jadi ketika orang bertanya, ya Rasulullah SAW, kan berapa lama kami menunaikan? Ayyama, kan beberapa hari, gitu kan? Nah, ketika masya Allah enak tuh diterimanya. Ma'dudat, tapi beberapa hari ini nanti kalian hitung-hitung, beda hitungannya dengan yang sebelumnya kalian tunaikan. Ya, kalau yang ini cuma sehari, gitu kan? Ini 1, 2, 3 hari. Baik ya? Nah, jadi ketika sudah mulai keterima beberapa hari, pengantar kepada kata berikutnya akan lebih ringan diterima dibandingkan langsung diberikan satu pernyataan sebulan. Jelas ya? Nah, jadi kalau di sini bertanya lagi, jadi hitungannya berapa lama beberapa hari itu dari sebelumnya? Baru muncul Syahrul Ramadan. Yang kalian tanya-tanya tentang puasa itu kapan, waktunya kapan, berapa lamanya, itu akan mudah untuk dinikmati. Nanti kalian hitung-hitung, tak terasa sampailah Syahrun sebulan. Ini nih. Oh, sebulan. Oh, sebulan, gitu kan? Tapi kan udah ringan keterimanya karena didahului dengan ini.
Ayyam ma'dudat. Ya, itulah uslub. Dan ini nanti dalam ilmu dakwah jadi metodologi. Ya, jadi Islam tuh memberi jalan untuk meringankan. Makanya orang-orang baru masuk Islam, misalnya ada yang baru masuk Islam, kemudian akan menunaikan kewajiban sholat, tuh nggak harus langsung dipaksakan. Ya, ini kamu harus begini, baca begini. Tidak, pelan-pelan dia bertahap sambil dia belajar. Apa yang dia mula kuasai, diberikan bimbingan. Dari mulai berdiri, baru bisa baca bismillah, bismillah aja. Dari berdiri, ruku, sampai sujud, sampai dengan selesai. Sambil belajar terus, ya terus sampai dengan matang. Itu tahapan-tahapan. Ya, nanti banyak babnya. Tapi ini jadi sebuah metodologi, satu metodologi yang memberikan gambaran keringanan di dalam Islam, tapi bukan untuk diringan-ringankan. Jadi yang ditunaikan sama juga. Bilangannya sama, tapi bagaimana cara menyampaikan. Kadang komunikasi itu penting. Ya, komunikasi itu penting. Jadi kalau kita nanti masuk ke teori komunikasi, banyak sekali nanti uslub, gaya bahasa dalam Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita mengomunikasikan satu hal sehingga diterima dengan jelas, ya, dengan pilihan kata yang tepat, tapi juga terasa menyenangkan. Dan ilmunya spesifik nanti di balaghah untuk memilih katanya, nanti ilmunya ma'ani, menjelaskan dengan terang, itu namanya bayan, dan menghiasi keterangan itu dengan satu hiasan yang indah sehingga diterima dengan lapang, itu badi'ah namanya. Badi'ah, ya. Nanti ada yang sifatnya misalnya apresiasi tentang kekaguman yang mengesankan sebuah pujian sehingga melahirkan suasana cair yang indah. Ada yang sifatnya nanti menerangkan misalnya ada satu jenis kesalahan tapi dengan cara yang nyaman sehingga tidak merasa dipersalahkan. Ada babnya tersendiri. Baik. Teruskan ya. Nah, ini selesai ya sampai di sini karena kita bicara baru waktu dulu. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang kalian bisa bilang, kalian bisa hitung. Jadi kalau ada yang menghitung Ramadan, itu sudah fitrahnya memang begitu. Ya, berarti benar Qur'annya. Sampai ada orang bikin kalender Ramadan. Mulai menghitung. Yo, sekarang udah mau muncul ya. Kalender Ramadan kan udah mulai dibikin tuh. Ya. Jadwal imsakiyah. Tapi unik juga ya kalau jadwal imsak kan jadwal puasa harusnya. Kan imsak kan artinya puasa. Tapi yang muncul jadwal sholat. Pernah lihat gak jadwal imsakiyah tuh? Imsakiyah subuh sampai dengan isya dan seterusnya gitu ya. Pernah lihat gak nanti jadwal imsakiyah kan? Harusnya kan imsak itu kan artinya puasa. Kan kita bahas kemarin. Al-imsaku fil lughati bima'na as-shaum was-shiyam. Jadi saum, siam sama dengan imsak. Jadi kalau jadwal imsak itu seharusnya kalender puasa. Ya, kapan dimulainya puasa, pedomannya apa, ketentuannya bagaimana, jam berapa dimulai tarawih untuk wilayah tertentu dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa lah, karena patokan dasarnya kan dari sholat itu nggak ada masalah. Ini ya teman-teman ya, jadi ini gambarannya. Lalu kita masuk ke sini. Apa itu syahr? Apa itu Ramadan? Kalau mau jawaban singkat, sederhana. Syahr, bulan. Ramadan, ya Ramadan. Jadi kalau kita mau ambil tafsiran cepat versi terjemahan, kita katakan ya udah ayyam ma'dudat, yaitu dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kenapa bulan di sini yang menunjuk pada perjalanan waktu, akumulasi waktu dari harian pekanan disebut dengan syahr. Ya, Al-Quran itu sangat detail ya ketika menunjuk pada bulan dalam pengertian benda, materi, ya. Itu pun nanti ada diksinya lagi. Kalau bulan umumnya sebagai benda, ya kan? Bagian dari benda langit, ya kan? Itu disebut qamar namanya. Qamarun. Sudah? Misal di Quran surah ke-10 Yunus. 10 Yunus. Di ayat ke-5. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Indah sekali ya, diksinya yang dipilih oleh Al-Quran dan tepat sekali. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Jadi begitu dinisbatkan katanya kepada matahari, fungsinya bersinar, menggunakan kata dhiya, turunan dari kata dhau. Ya. Tapi ketika menunjuk kepada bulan, yang ditampilkan nur, ya, pantulan cahaya.
Pantulan cahaya. Ini yang dimaksudkan kepada benda ya, kepada makhluk. Ya, kalau dinisbatkan kepada Allah, sumber segala cahaya. Nurnya dimaknai sumber segala cahaya. Tapi punya makna memantulkan. Pantulannya masih ada, tapi sifatnya memantulkan dari apa yang hadir dari hamba, maka Allah berikan sinar cahayanya, ya seakan-akan itu memantul dari pancaran ibadah hamba. Itu kiasan, metafor. Agak dalam babnya. Ya, jadi kalau Allah itu nurun ala nur, sumber segala cahaya, tapi cahaya itu diberikan ya bergantung kepada pantulan amalan yang muncul dari hamba. Ya, jadi ketika hambanya sholat, ya kemudian dari situ menghunjam itu ke aras, memantulkan cahaya, turunlah cahaya berupa hidayah, berupa taufik. Karena itu sifat nurnya, itu kan, itu masih ditampilkan dalam bentuk menggunakan diksi nur untuk memberikan kesan bahwa sumber cahaya ini ya akan diberikan kepada kita bergantung kepada pantulan ibadah yang kita tunaikan dalam berkehidupan. Itu makna metafornya. Ya. Sedangkan ini menunjuk kepada benda yang memang hanya menerima pantulan cahaya dari sinar matahari. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan penerimaan dari sinar matahari ini, ya, yang kemudian didapat ya dari bulan ini, maka kan tidak semua satu fase mendapatkan keseluruhan. Ya, bendanya bulat misalnya, walaupun juga ada yang sudah pernah ke bulan nanti sudah melihat dan mengabarkan kepada kita tentang juga kebenaran yang pentingnya untuk kita, kebenaran yang disampaikan lewat Al-Quran, seperti bulan ya pernah terbelah dan sebagainya di surah Al-Qamar kan, yaqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, dan sudah dibuktikan memang ada bekas belahan-belahan di bulan itu ya. Yang ini saya gambarkan fase-fase terbentuknya pantulan cahaya kepada bulan sehingga memberikan pantulan kepada kita ketika menerima cahaya dari matahari, itu kan, dan memantulkan kepada kita berupa optik untuk dilihat. Ya, sehingga tampak bulannya terlihat dari bentuk pantulan cahayanya itu saja. Nah, itu kan ada fase-fase, tahapan-tahapannya. Ya, misal ketika terkena keseluruhannya, maka terlihat bulat keseluruhannya. Bulat, kan. Ketika terkena bagiannya saja, misalnya kan, bagian bawahnya, jadi bentuknya seperti sabit yang menghadap ke atas. Nah, seperti ini. Ketika terkena cahayanya hanya bagian atasnya saja, ya sabit seperti menghadapnya ke bawah, seperti ini. Ya, ketika terkena bagian sampingnya ya terlihatnya seperti ini. Ya, kadang-kadang nanti terus sampai mau utuh, sampai kemudian utuh kembali dan seperti ini. Nah, fase-fase ini ya yang terkena sinar matahari dipantulkan ke kita, terlihat citranya misalnya. Ya, setiap fasenya ini, fase sabit ini ya, kemudian sabit yang seolah mengarah ke bawah, samping, sampai sebelum penuh, sampai dengan penuh. Itu setiap fasenya disebut hilal namanya. Setiap fasenya. Hilal. Wah. Hilal. Bentar lagi dicari tuh. Ya. Kurang lebih sebulan lagi nih, banyak dicari. Ya. Nah, nanti ini setiap fasenya disebut hilal. Hilal, hilal, hilal. Ya. Makanya ketika di awal Ramadan itu kita menyebutnya hilal awal Ramadan, yang menjadi penanda awal bulan itu tiba. Ya. Hilal, hilal, hilal. Jamaknya gabungan dari semua itu yang menghimpun semua fase. Kalau kita ingin menyebutkan fase 1, 2, 3 terus ya keseluruhannya, itu jamaknya disebut dengan ahillah namanya. Ahillah. Kita turunkan ilmunya dulu ya supaya paham. Hilal jamaknya ahillah. Sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengonfirmasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna ini. Ya Rasulullah, itu Masya Allah ya, beliau itu, dan memang ini tipikal anak-anak kan kalau masih kecil itu sering bertanya. Ya, ini manfaatkan itu. Jadi berbahagialah kalau anak banyak bertanya. Ya, banyak bertanya pada sesuatu yang boleh jadi melahirkan pengetahuan baru dan perluasan wawasan. Apa itu fungsinya? Apa maknanya ya Rasulullah? Bulan itu kok kelihatannya berubah-ubah. Ya, maka langsung turun ayat menjawab pertanyaan Ibnu Abbas ini. Masih kecil tuh bertanya, tapi turun wahyu untuk menyampaikan. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189 itu. Ya, yas'alunaka
anil ahillah. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mengonfirmasi tentang fase-fase perubahan bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Infokan kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa perubahan-perubahan fase bulan itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk penanda atau penetapan waktu. Ya. Dan juga khususnya untuk menentukan ibadah haji. Ya, karena yang paling populer, yang viral kan pada masa itu, baik sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kemudian juga berkehidupan, berdakwah dan sebagainya, haji itu sudah viral. Banyak orang sudah ke Mekah dan sebagainya. Maka salah satu cara untuk menetapkan nanti ya proses berlangsungnya haji dan juga waktu-waktu secara umumnya itu bisa mengacu pada keterangan ini. Fase-fase perubahan hilal. Bila yang dimaksudkan adalah pergantian antar bulan ya, untuk menetapkan akumulasi waktu, mawaqit ya, mawaqit jamaknya akumulasi waktu. Nah, waktu itu dari bahasa Arab asalnya ya, dari bahasa Arab. Jadi kalau satu hari ada 24 jam misalnya, sekarang kita turunkan ya, satu pekan ada 7 hari, misalkan. Nah, kemudian kalau kita turunkan, teman-teman sekalian, satu bulan ada 4 pekan. Nah, ini kan menunjuk waktu nih. Ya, waktu itu dari bahasa Arab, waktun. Ya. Momentum yang mengiringi ya satu kejadian atau perbuatan dilakukan. Ya, waktun. Ini kan akumulasi nih dalam sehari, kan? Kita kumpulkan lagi sepekan, kita kumpulkan lagi 1 bulan, ya. Nah, ketika ini diakumulasikan menjadi bentuk ini bulan, terus dan dalam sebulan nanti dalam setahun ada 12 bulan, ya. Nah, kumpulan-kumpulan akumulasi ini dari waktu ini disebut dengan mawaqit namanya. Jelas ya? Nah, ini dijelaskan nanti dalam Al-Quran. Hari ada yaum, dengan terus sampai dengan ke setahun 12 bulan pun ada. Di Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Setahun 12 bulan ini. Ya. Nah, jadi kalau Anda ingin menetapkan ya waktu perjalanan berdasarkan bulan, karena ke sini fase-fase perubahan bulan. Jadi yang diambil ini bulannya. Ya. Menetapkan awal bulan, mengetahui akhir bulan, pergantian bulan dalam setahun, ya ingin mengetahui perubahan-perubahan dari akumulasi ini diakumulasikan jadi bulan dan mengetahui awal dan akhir bulannya, maka patokannya gunakan ini, hilal. Perubahan-perubahannya. Jadi Anda bisa tahu, ya, di kalau Anda lihat misalnya ini bulat penuh, disebut dengan badar namanya, bulat penuh, badrun. Ya, bulan purnama misalnya kan dicek. Kalau ini kalau bulan penuh putih kelihatannya, kelihatan putih gitu kan dari tempat kita memandang, berarti pertengahan bulan. Kalau 13, tidak 13, 14, 15. Makanya disebut dengan ayyamil bid, hari-hari ketika melihat bulan ke atas itu bulannya putih bersih terlihat. Ya, pada umumnya demikian. Nah, kemudian kalau misalnya lihat sabitnya begini, ini awal bulan. Sabitnya begini, habis, gak ada sama sekali, gak kelihatan, itu akhir bulan. Ya. Jadi kalau Anda ingin menetapkan terkait dengan bulan, ya, kemudian baik awalnya, pertengahannya, akhirnya, dan pergantian dalam setahunnya menunjuk kepada bulan, patokannya ini. Termasuk juga menetapkan awal mula ibadah haji yang memang sudah viral, sudah terbiasa masyarakat menunaikannya. Jadi patokan dalam berkehidupan. Ini, ya. Berbeda dengan kalau kita akan menentukan masa-masa dalam hari ini. Kalau kita ingin lihat masa dalam hari, apakah siang ini, ataukah nanti malam, ya, maka yang dijadikan patokan sinar mentari. Matahari. Ya. Acuannya matahari ini. Kalau ini untuk bulan, patokannya ini, fase-fase perubahan hilal. Tapi kalau sudah masuk kemudian kepada harian, detailnya hari
hari ini siang, kemudian datang malamnya dan seterusnya, maka acuannya ini menggunakan matahari. Ini penting saya sampaikan di awal karena nanti secara teknis detil dalam penunaian ibadah puasa itu kita akan berbicara tentang bagaimana memasuki awal bulan. Nanti ada definisinya sendiri. Karena patokannya menentukan bulan itu ke hilal, maka nanti bagaimana cara mengetahui perubahan awal bulan atau akhir bulan berdasarkan keadaan hilal. Ya. Nanti di sini kita akan masuk kepada bab ru'yatul hilal yang dikenal dengan ru'yat, ya. Kemudian yang kedua dengan hisab. Nah, bagaimana keduanya nanti kita bisa jelaskan sehingga kita mengerti. Kalau tiap tahun kita dengar ada ru'yat, ada hisab, ada ijtima dan sebagainya, ini nanti akan kita bahas. Pengantarnya kita sampaikan terlebih dahulu. Tapi kalau akan mulai secara teknisnya kita akan mulai dalam penunaiannya. Ya, kapan puasanya? Sudah masuk nih bulannya, jelas sudah diketahui. Kapan mulai puasanya? Nah, maka patokannya nanti akan ke sini. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Cahaya, sinar, ya, yang terkait dengan mentari. Nanti kita akan lihat, ya. Ini pengantarnya dulu. Jadi Al-Qur'an langsung menjelaskan terkait dengan penunaian hukum-hukum dalam ibadah itu secara sempurna. Sehingga tidak ada ambiguitas lagi, ya, tidak ada kebingungan lagi, atau juga tidak ada nanti tafsir-tafsir yang berlebihan, yang melebihi apa yang telah diterangkan. Jadi di Islam itu jelas semua. Kapan dimulainya, kapan waktunya, apakah siang ataukah malam, kalau pergantian siang ke malam, patokannya apa yang digunakan, kalau pergantian nanti setiap bulan, patokannya apa yang digunakan. Ini awalnya. Ya, pertanyaan besarnya adalah, kenapa mewakili bulan ini bentuknya menggunakan kata syahr? Akumulasi dari setiap yang terkait dengan waktu yang menunjuk kepada selama sebulan ini namanya menggunakan syahr. Sedangkan bendanya qamar, kalau bulat badar, perubahan fase-fasenya disebut dengan hilal. Kenapa tidak diberikan dengan nama yang serupa saja? Misalnya hilal ini, hilal itu, tapi kemudian katanya menggunakan kata syahr. Ini uniknya dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita kan katakan dalam bahasa Indonesia sama saja, itu bulan. Sekarang waktunya bulan apa? Itu bulan, kan? Ya, itu bulan ada di malam hari, kan? Kemudian kalaupun jadi hilal disebutnya sabit, kan? Nah, ini setengah bulan, ini akhir bulan, katanya masih sama bulan. Ya, baik, dalam bahasa Arab tidak. Semua yang ada dilalah, ada penunjukan, sepanjang penekanannya berbeda, diksinya tidak boleh sama. Itu uniknya. Ya, jadi kalau untuk membangun tafsir dan kesan spesifik yang diketahui makna yang disampaikan oleh subjek bisa dibaca dengan objek kemana arahnya. Oh, ini yang dimaksudkan, sehingga tidak ada bias makna di dalamnya. Akumulasi ini waktu selama sebulan disebut dengan syahr. Kata syahr itu mulanya menunjuk kepada sesuatu yang populer, dikenal, dicatat. Ya, ini asalnya. Turunan katanya masyhur. Masyhur itu dari kata syahr, masyhur. Masyhur. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, oh beliau itu masyhur di sini. Masyhur itu ya dikenal, populer, ya kan? Dan tercatat di benak setiap manusia. Nah, kenapa perjalanan waktu dalam sebulan itu disebut dengan syahr? Karena umumnya setiap akumulasi waktu dalam sebulan itu menghadirkan peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang di setiap peristiwa itu ada kesan yang tercatat dalam benak setiap manusia atau pribadi kita, atau bahkan menghadirkan satu momentum yang populer untuk dikenang. Ya, untuk memberi kesan bahwa dalam sebulan ini pasti ada aja yang diketahui, yang dikenang, ya kan? Yang dicatat dalam benak kita. Coba kalau saya tanya, Anda lahir bulan apa? Tuh, ya. Untuk memudahkan kita mengetahui apa yang terjadi pada masa itu, maka kemudian kita kenali dengan mengenali akumulasi waktunya. Bulan apa itu? Oh, saya lahir bulan A, saya lahir bulan B, saya lahir bulan C, kan? Bulan apa sih kemerdekaan Indonesia itu? Bulan Agustus. Ya, untuk memberikan kesan kepada kita bahwa di bulan itu, di antara perjalanan waktunya, akumulasi waktunya, ada sesuatu yang berkesan bagi bangsa ini dan tercatat dalam dokumen negara. Bahkan dokumen masyarakat, bangsa di benak mereka, di benak kita. Ya, tanggal 17, kan? Bulan Agustus itu.
Ya, kalau mau kita detailnya kayak Ramadan Hijriahnya. Jadi ini yang memberikan kepada kita sebuah kesan bahwa di balik penamaan kata syahr itu bukan sekedar menunjuk pada akumulasi waktu sebulan, ya, tapi ada kesan makna di dalam yang kuat memberikan isyarat bahwa setiap waktu yang dilalui itu akan senantiasa menghadirkan kesan yang tercatat. Akan senantiasa menghadirkan peristiwa-peristiwa yang kadang viral, kadang populer. Tapi itu semua singkatnya adalah memberikan dorongan kepada kita untuk mencatat di benak kita. Nah, kenapa ayat ini salah satunya membuka dengan menggunakan kata syahr bukan ingin sekedar menunjuk secara teknis bahwa penunaian puasa berlangsung selama 1 bulan. Ya. Tapi juga memberikan isyarat kepada kita dalam perjalanan sebulan itu pasti setiap harinya akan ada kesan yang didapatkan. Ya. Coba kesan pertama awal Ramadan pasti akan berbeda dengan pertengahannya. Ya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, gitu kan? Ya, masuk ke masjid, banyak orang tilawah, selanjutnya ya pilihan bagi Anda untuk meneruskan. Ya, makanya awal Ramadan dengan pertengahan Ramadan kesannya beda. Ya, pertengahan Ramadan dengan akhir Ramadan kesannya beda. Coba lihat kesan awal Ramadan, orang sungguh-sungguh, serius, semangat, macam-macam. Akhirnya kesannya kan yang muncul mudik. Ya, yang dihadirkan di benak-benak orang pada umumnya. Kesannya Idul Fitri, kesannya zakat fitri. Lihat tuh, awal-awal sampai akhir. Setiap harinya selalu ada kesan yang dibawa. Nah, inilah keindahan ya ketika kita mendalami di sisi ini dari sudut bahasa aja. Ya, dan diksi Quran tuh ketika menampilkan selalu tepat gitu. Ya, kalau nggak percaya nanti masuk deh ke bulan Ramadan. Bukan cuma kita dapati puasanya sebulan. Dan aplikasi dari ini, penerapan dari ya bagaimana penentuan awal bulan itu mengacu kepada peredaran ini. Ya, fase bulan, baik nanti dengan menggunakan metode ru'yat ataupun hisab. Jadi ininya dipakai. Ya, waktunya berlangsung sebulan ditetapkan dan kesannya pun muncul di setiap waktu. Dan ini itu di-cover dengan satu diksi saja, satu kata. Ya, kayak saya di awal saya katakan tadi kalau kita hanya ingin membahas terjemahan selesai sebulan, puasa sebulan. Nah, tapi kalau kita masuk ke sini, kita bisa merasakan, oh Masya Allah, ini kan semua yang kita alami setiap waktu, khususnya di bulan Ramadan itu ada sesuatu yang kesan yang tampak. Baik, selanjutnya, ini kan punya makna populer, ya. Kemudian setelah itu populer, dicatat, terkenal, ya, dengan segala apa yang tadi diuraikan. Setelah itu muncul Ramadan. Apa itu Ramadan? Dan kalau ayat ini turun dengan mengatakan syahrul Ramadan, ya, dan diberikan info kepada masyarakat di masa itu, di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti harus ada yang dikenal dong, yang populer di Ramadan ini, sehingga diketahui oleh masyarakat. Logikanya kan begitu, ya kan? Syahr itu kan sesuatu yang dikenal, diketahui, akumulasi satu kejadian yang diketahui, sehingga orang tuh kalau disebutkan itu, oh tahu berarti yang itu yang dimaksudkan, ya kan? Baik, sekarang apa yang disebut dengan Ramadan? Artinya apa? Maknanya ya, secara kebahasaan apa, secara sosiologis, antropologis pada saat itu, ya pemahaman masyarakat Arab itu tentang Ramadan bagaimana, sehingga mengesankan kepada mereka bahwa ya sudah Ramadan ya ini, ya nggak ada yang lain lagi. Baik, ya, yuk kita lihat dulu ya pemaknaan awalnya. Jadi nama Ramadan itu di jahiliyah sudah ada, pra-Islam sudah ada. Ya, saya sering sampaikan kepada Anda, seperti guru kami mengajarkan juga, ulama-ulama kita, bahwa segala hal tradisi yang baik yang sudah ada, yang mendukung kepada hajat hidup, berkehidupan, dan tidak bertentangan dengan syariat, itu malah Islam mendorong, ya, melestarikan, dan mengisi, mempertahankan dengan memberikan pedoman-pedoman baik. Jadi Islam tidak anti dengan kemajuan. Ya, Islam tidak anti dengan kreativitas, kreasi-kreasi yang baik. Tapi bagaimana kreativitas itu melahirkan maslahat bagi hajat berkehidupan manusia. Ya, hajat hidup orang banyak. Nah itu dijaga bagaimana bisa berkeadilan, berkemajuan dengan tetap berkeadilan dan berkemaslahatan. Ada nilai maslahatnya. Jadi agama itu memberikan pedoman supaya semua nilai interaksi dalam berkehidupan punya maslahat. Ya, kalau dia terlihat maju tapi merusak, ya, maka agama akan datang memberikan perlindungan. Ya, ini dijaga kehormatan. Kalau diteruskan bisa rusak tatanan kehidupan. Ya, penjagaan untuk menjaga kehormatan itu disebut haram, hukum haram namanya. Di haram itu dihadirkan untuk menjaga
Bukan ingin meruntuhkan status atau kemuliaan tertentu. Seperti yang pernah saya sampaikan dahulu. Jadi kalau sekarang ada kemajuan teknologi, bagi Islam biasa saja. Dari dulu juga kemajuan sudah muncul. Ya, tapi bagaimana hukum didatangkan untuk bisa memberikan jalan kemaslahatan. Itu cara berpikirnya. Ya. Nah, ini juga di masa-masa pra-Islam sudah ada. Ya, kemajuan dalam menetapkan, memberikan nama, istilah dan sebagainya, termasuk melekatkan nama-nama akumulasi waktu dalam sebulan yang berjalan selama setahun. Jadi orang-orang Arab pada masa itu, ya di Jazirah Arab juga itu sudah mereka memiliki nama-nama bulan dalam setahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Yang biasanya mereka tetapkan nama-nama bulan ini berdasarkan peristiwa yang viral, yang populer, yang marak pada saat itu yang mudah untuk dikenal. Jadi orang Arab tuh simple, orang-orang dulu tuh. Ada peristiwa apa? Nah, itulah yang paling dikenal masyarakat pada umumnya di Jazirah. Jazirah itu kan 5 wilayah yang pernah saya sebutkan. Ya, wilayah Hijaz pada masa itu masih mencakup Mekah, Madinah, kemudian Taif. Kemudian ke Yaman, ya, antara Yaman dengan Hijaz itu ada Tihama. Kemudian nanti Yaman ke arah Najd, ada Yamamah, kemudian Najd. Jadi Hijaz 1, Tihama 2, Yaman 3, Yamamah 4, Najd 5. Terus tinggal perbatasan-perbatasan. Ya, ke utaranya nanti di situ ada Syam, ya, Syam dari kata Syamal. Ya, Syamal Jaziratul Arab, bagian utaranya. Itu akan ditemukan nanti wilayah-wilayah itu ada Palestina, Yordania, sampai ke Syria dan seterusnya. Ya, kemudian nanti ke atasnya sedikit itu ada Irak, ya, wilayah lamanya Babilonia, nanti ada Persia, geser sedikit ke kanan ada Iran, kemudian bertemu dengan Teluk, ke bawahnya nanti ada Oman, ya. Dan ke kanan ke sebelah sininya, kalau mau diteruskan terus sampai dengan ke bawahnya, nah kita akan temukan nanti banyak hal-hal juga yang indah dengan perbatasan-perbatasan yang kita kenal dengan Sudan misalnya dan turunan-turunannya sampai ke Mesir dan seterusnya. Nah, ini teman-teman sekalian, di wilayah Jazirah Arab yang tadi saya sebutkan 5 wilayah itu mereka simpel aja. Ya, di peristiwa itu ada yang sangat terkenal. Raja Abraha datang mau ngancurin Ka'bah gitu kan, bawa banyak gajah, maka mereka sebut tahun ini tahun gajah. Simpel aja. Ya, nah ke bulan juga begitu, terbawa suasananya. Ya, bulan pertama mereka sebut dengan Al-Muharram. Ada al-nya ya, teman-teman. Ya, di Arab juga kadang-kadang ini ada kekeliruan atau kesalahan dalam menyebutkan. Seringkali al-nya hilang dengan mengatakan Muharram gitu. Ya, ini di pelajaran bahasa Arab itu nanti ada bab namanya Al-Akhta' Al-Lughawiyah Asy-Sya'i'ah. Ya, kesalahan-kesalahan yang cenderung kaprah di masyarakat sehingga dipahaminya akhirnya kesannya tampak dengan kata itu padahal awalnya bukan kesana penunjukannya. Ya, contoh mabruk. Ya, mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk gitu kan. Mabruk itu asalnya unta duduk. Jadi jangan mau disebut mabruk. Mabruk ya akhi. Oh, enggak mau. Mabruk itu asalnya unta duduk. Unta duduk itu disebut mabruk dari kata barakal ibilu, kan? Untanya duduk. Atau yang kedua mengambil metafor seperti unta duduk, kalau di militer itu ada latihan tuh sambil merangkak begini, itu disebutnya baraka. Ya, militer yang sedang berlatih merangkap begini ya, atau unta yang sedang duduk itu baraka. Ya, sifatnya keadaannya disebut dengan mabruk. Tapi kalau kita ingin menyelamati orang namanya mubarak. Ya, mubarak itu disebut dengan mubarak ya akhi dari kata baraka yubariku. Selamat ya akhi kamu dapat promosi, selamat ukhti kamu dapat begini, mubarak namanya. Ya. Mubarak ya akhi, enggak saya enggak suka jenang. Oh, bukan, maksudnya selamat gitu ya. ada nama-nama makanan pakai mubarak gitu ya. Nah, ini sama Muharram juga demikian, pakai al-Muharram. Ya, ini menunjuk kepada waktu. Kalau Muharram, segala yang diharamkan, Muharram. Segala yang diharamkan Muharram. Hukumnya yang melekat disebut dengan haram namanya. Ya kan? Muharram. Segala yang diharamkan. Ya, mabuk diharamkan, judi ya dan turunan-turunannya itu muharram. Hukumnya haram. Jelas. Baik, muhrim orang yang pakai pakaian ihram yang kalau sudah mengenakan itu maka diharamkan melakukan tindakan ini dan seterusnya. Mahram hubungan erat yang saking eratnya untuk menjaga kehormatan dilarang, diharamkan terjadinya pernikahan di antara itu. Jelas ya? Nah, ini muharram menunjuk kepada hal yang diharamkan.
yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita ingin memberikan kesan waktu berlangsungnya itu larangan yang dimaksudkan, di waktu itu jaga, jangan mengerjakan hal yang dilarang itu, maka salah satu rumusnya tambahkan al di depannya. Al-Muharram. Ya. Bulan pertama disebut dengan Al-Muharram karena ada momentum pada masa itu yang diwariskan ya dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang memang Allah telah tetapkan, dan ini secara fitrah memang menunjukkan bahwa ajaran yang murni, yang bersih itu tersambung. Ya, nasabnya, sanad ilmunya, ya, sanad keagamaannya itu bersanding dengan nasab keturunannya. Jadi mereka mewariskan, ya, kan selalu mengatakan ini budaya leluhur gitu kan, naik ke atas. Nih pokoknya kalau udah masuk bulan ini nggak boleh berperang, ya, nggak boleh saling mencela, nggak boleh saling mencaci dan sebagainya. Haram nih, dosa besar. Ini udah kenal dosa tuh, jahiliyah sebetulnya kenal dosa. Jadi mereka mengatakan tahu dari warisan sebelumnya. Ya, ini memberikan kesan bahwa, ya kan, bahwa ada hal-hal yang bening, yang bersih, yang belum tercampur, yang memang dari sebelumnya ada dan dipertahankan. Ya, apa itu? Di antaranya keterangan Allah di Quran surah ke-9 itu. Ya, At-Taubah di ayat yang ke-36 yang tadi saya bacakan. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam setahun. Ya, sejak Allah menetapkan itu sejak mula menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 itu ada 4 bulan hurum. Ada 4 ditetapkan. Lalu Nabi menjelaskan ya lewat keterangan yang disampaikan kepada kita melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari 4 ini talata mutawaliyat, 3 berurutan ya. 3 berurutan tuh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan 11, bulan 12, bulan 1 Al-Muharram. Yang keempatnya Rajab. Ini Al-Muharram. Karena itu mereka tetapkan bulan pertama Al-Muharram itu untuk memberi kesan dari yang tadi, yang berurutan tadi. Ya, bahwa di sini kita nggak boleh ribut, nggak boleh berperang dulu. Itu mereka yang tiap hari bisa saling cela, saling berperang, ya, dan sebagainya, itu bisa libur dulu sebulan. Yuk. Jadi kalau ada provokasi di bulan Al-Muharram, dia mencela tuh, ya, balas, jangan, ntar akhir bulan dibalas tuh. Itu Al-Muharram. Ya. Bulan kedua Safar. Ya. Safar, so good. Safar. Kenapa disebut Safar? Ya. Safar itu ada yang mengatakan dari sifr. Dari 0. Sifr 0. Sifrun. Ya. Ada juga yang mengambil dari kata safra. Kekuningan. Safra ufaqi'un launuha tasurrun nadhirin, ya. Sudah? Kalau sifrun itu 0, kosong. Safra kekuningan, ya, kuning, kekuningan. Kenapa disebut bulan Safar? Karena umumnya masyarakat pada saat itu, pada umumnya itu banyak yang merantau, banyak yang safar, ya. Di surat Al-Quraisy itu, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita was-saif, gitu kan? Nah, umumnya mereka memulai perjalanan itu pada bulan yang kedua, mulai meninggalkan Mekah, dan meninggalkan tempat-tempat di Hijaz. Ada yang kemudian safar pakai sin, ya. Safar, mereka mulai safar, ada yang ke wilayah Yaman, ada yang ke Syam dan sebagainya. Nabi itu kan pernah ikut kafilah pamannya Abu Talib, ya kan? Ikut, kemudian terus merantau, ikut melihat bagaimana berdagang, tijarah dan sebagainya, ya. Itu biasanya keluar dan dimulainya safar. Jadi mereka begitu keluar, begitu safar pakai sin, safar, ya. Safar, ketika mereka keluar, maka ada kesan yang terbangun seakan-akan Mekah itu kosong. Ya. Ya, nah kalau misalnya ini ada yang hadir taklim 1000 orang. Ya kan? Tiba-tiba misalnya selesai nih taklimnya, ya besok misalnya sudah mulai ada pandemi, ada pembatasan, ya kan? Ada PPKM, ya kan? Pembatasan pengajian dan kegiatan mengaji, misalnya yang terkait dengan taklim, misal ya, terkait dengan taklim. Ya, jangan dipotong ya, bahaya gitu. Dipotong, ini terkait dengan taklim. Makanya ini, waduh, masjid kapasitasnya yang biasanya segitu dibatasi misal cuma 25% saja. Maka seakan-akan ini 750 orang nggak ada, yang ada cuma 250. Ya. Misal, ya, maka dengan 250 orang ini seakan-akan keadaan masjid kosong, padahal orangnya ada kan, cuman terbatas.
Ya, maka orang-orang pada masa itu ketika melihat yang biasanya kumpul, duduk, kan bercanda ria, ya yang lainnya ada yang maksiat, ada yang macam-macam, itu karena mulai berangkat, pergi, berniaga. Kan yang paling keren di Arab itu kan ada 4 status, ya kan? Ya, yang keduanya kan tajir. Tajir itu pedagang. Ya, beda dengan istilah orang sekarang. Oh, kamu tajir, ya. Tajir yang dimaksudkan itu pedagang. Ya, jamaknya tujar. Perdagangannya bisnisnya tijarah namanya, ya. Itu kelas nomor 2 di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Ya, nomor 1-nya kahin, dukun dan tukang sihir, sahir, nomor 2-nya tajir, nomor 3-nya syair. Ya, syuara. Jadi kalau dia penyair dan sebagainya itu posisi nomor 3. Nah, saya kembali ke sini karena banyak orang safar, banyak pergi-pergi seakan-akan wilayah itu sifar, kosong. Ya, maka waktunya pada masa itu dikenal dengan safar. Ya. Kemana mereka pergi? Berniaga untuk mencari yang kekuning-kuningan. Emas. Ya, untuk memperbanyak dinar, ya, macam-macam dan seterusnya. Supaya mereka mendapatkan itu semua. Maka tempatnya cenderung kosong. Maka disebut dengan safar. Jelas ya? 3 Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal. Awal musim semi. Ya. Musim semi itu tumbuhan mulai muncul. Ya, mulai benihnya, kan? Mulai muncul dedaunan, mulai akan berbunga dan sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab itu sesuatu yang muncul terlihat indah dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, itu disebut rabi' namanya. Ya, jadi ketika muncul itu suasana tumbuhan mulai terlihat, kan? Sedikit-sedikit, terus cuaca mulai agak enak, gitu kan? Nggak terlampau panas, nggak terlampau dingin dan seterusnya. Mereka menyebutnya dengan rabi'. Pembukanya disebut Rabi' al-Awwal. Penutup dari musim itu disebut dengan Rabi'ul Akhir. Jadi bukan Rabi'ul Tsani, tolong diluruskan ya. Rabi'ul Akhir. Bukan Rabi'ul Tsani ya, karena kalau ada Rabi'ul Tsani nanti ada Rabi'ul Tsalits, Rabi'ul Rabi', Rabi'ul Khamis dan seterusnya. Jadi yang dimaksud Rabi'ul Akhir, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir. Hilang musim semi, datang musim kering. Mulai kemarau. Ya, dan mulai berguguran. Ya, tumbuh-tumbuhan mulai berguguran, jatuh dan sebagainya. Baik ya? Mereka sebut dengan Jumada. Ya, Jumada. Bukan dia, bukan Jumadi. Kalau Jumadi orangnya. Jumada. Ya, ini bahasa Arab ya, saya sedang terangkan bahasa Arab bukan bahasa yang lain. Jadi masuk ke sini. Jadi kalau Anda ngelihat kering gitu kan, kemarau tuh wajahnya kemarau tuh nggak ada senyumnya itu Jumadi. Ini bahasa Arab ya, bahasa Arab. Tentu di bahasa lain bisa berbeda. Jumada itu gugur, musim kering. Nah, pembuka perpindahan dari Rabi ke musim gugur, ya sehingga mengesankan ada kemarau, daun-daun gugur dan sebagainya, itu disebut Jumadal Ula. Bukan Jumadal Awal tapi Jumadal Ula. Dan baik, penutupnya Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Sudah. Bulan ke-7, ini menarik juga nih. Ya. Bulan ke-7 ini mirip dengan ini, Al-Muharram ini. Ya, tapi terjadi kesepakatan di antara kabilah-kabilah itu untuk mengagungkan itu, menghormati. Jadi ada satu konsensus di kalangan masyarakat Arab, sebulan ini kita harus hormati nih. Ya, hormati gitu ya, untuk mengingatkan kembali keagungan yang sudah muncul untuk pengharaman di bulan Al-Muharram, kemudian sebelumnya Dzulhijjah, sebelumnya Dzulqa'dah, dan Rajab ini diagungkan kembali, diingatkan kembali di pertengahan ini. Ya, baik. Nah, yang kadang-kadang mereka bilang nanggung nih, udah nanti aja gitu kan. Kan nanti bulan ke-11 datang lagi. Jadi yang ini toleransi aja. Ada satu suku yang tetap mempertahankan. Suku itu bilang nggak bisa. Jaga nih. Ya, ini kemuliaan, ini kebaikan. Suku itu disebut dengan suku Mudar namanya. Kabilah Mudar. Ya, karena itu kalau sudah disebutkan bulan yang ke-7 ini selalu dilekatkan dengan nama suku yang dimaksudkan. Itu Rajab. Rajab. Rajab itu dalam bahasa Arab artinya at-ta'zim, sesuatu yang diagungkan. Ya, karena awalnya orang Arab mengagungkan itu, yang dipertahankan ini oleh suku Mudar untuk memberikan kesan bahwa ini bagian dari konsensus kebaikan kita semua yang memang dihormati dari sejak dulu dan harus dipertahankan. Ya, Rajab. Kemudian masuk bulan 8. Nah, ini mulai terasa nih persiapan. Persiapan ke fase bulan ke-9. Karena nanti bulan ke-9 ini ada pengaruh nanti
dari penetapan kalender di Babilonia yang memadukan langsung antara unisolar. Unisolar itu bulan dengan mentari. Jadi dipadukan jadi satu. Ya, jadi kan ada yang kalendernya mengacu kepada Masehi saja gitu kan. Masehi, ada yang Masehi itu kan berdasarkan nanti secara singkatnya sih ke mentari gitu ya, patokannya gitu. Nah, kemudian ada yang dia berpatokannya kepada bulan saja. Bulan, ini matahari. Nah, ini ada yang menggabungkan. Di antara yang menggabungkan itu metodologinya itu nanti dari masyarakat Babilonia pada masa itu. Babilonia. Wilayah Irak lah ya. Kalau sekarang wilayah Irak. Jadi kalau di Hijaz itu dari Najd naik ke atas terus ya ketemu ke wilayah Persia. Irak, terus Persia, Iran. Ya. Ini kalendernya unisolar menggabungkan antara matahari dengan bulan pada masa itu. Nah, sehingga apa implikasi yang terasa? Yang terasa ya kalau sudah musim panas, panas saja. Ya, musim dingin, dingin aja. Ya, walaupun nanti ada penetapan yang menggunakan sebagian dari bulan, ya ini untuk menetapkan awalnya pakai bulan. Ya, tapi yang menariknya begini, yang menariknya untuk mempertahankan musimnya tetap menggunakan matahari di sini. Ya, sehingga kalau panas ya panas saja terasanya. Nah, bulan ke-9 itu panasnya terasa pada masa itu, panas, terik, membakar dan sebagainya. Sehingga kalau sudah panas, terik, membakar itu, mereka harus membutuhkan persiapan sebelumnya. Ya, karena tinggal di lingkungan apa? Rata-rata kan gersang, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Demikian Nabi Ibrahim. Ya, hal pertama yang diungkapkan ketika beliau tawakal kepada Allah dan meninggalkan Ismail alaihissalam atas perintah Allah di tempat yang diberkahi. Ya, di Makkah itu yang tadinya lembah kan, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, dekat rumah Allah yang dimuliakan. Itu kan tandus dan sebagainya. Ya, dan sumber-sumber airnya didapati dari apa? Ya, kadang-kadang dari oase-oase tertentu atau kadang mereka gali sumur juga untuk mendapatkan sumber-sumber air tertentu. Nah, sedangkan ketika masuk bulan ke-9 yang panasnya membakar, terik luar biasa, ya, di masa mereka pada waktu itu awal-awal untuk menetapkan nama itu, ya, maka mereka menyiapkan di bulan ke-8-nya ya, pengumpulan pasokan-pasokan air. Jadi itu mereka kompak, ya, membentuk komunitas di masyarakat, suku A, suku B, masyarakat A, B, itu bareng-bareng mencari sumber air. Kalau sudah dapat, mereka kumpulkan sebagai persiapan bulan ke-9. Ya, masyarakat yang terpecah, menyebar, terpecah, berkelompok, menyebar, terpecah, itu bahasa Arabnya disebut dengan tasya'ub, tasya'aba ya tasya'abu. Kumpulan keadaannya ya, yang menunjuk waktu itu mereka berkelompok dan menyebar mencari air disebut Sya'ban, namanya Sya'ban. Ini asalnya. Ya. Untuk persiapan apa Sya'ban ini? Persiapan bulan ke-9. Ya, karena ada panas yang membakar. Dalam bahasa Arab ya, sesuatu yang membakar sampai ke kerikil itu terasa panas. Jadi kalau Anda nginjak kerikil, panas, luar biasa panas karena ada serapan panas di situ ya, dari hasil satu cahaya atau panas yang dipancarkan, saking membakarnya, ya saking teriknya, itu orang Arab mengatakan Ramadha, atau dia katakan sifatnya Ramdha begini. Kalau Anda ingin naikkan lagi tingkatnya, levelnya, sampai berbentuk superlatif, tambahkan alif dan nun di ujungnya. Jadi kalau ini dasarnya, ra, mim, dad, begini. Ya. Ada rumus di dalam bahasa Arab, kalau Anda ingin rubah ke bentuk superlatif, menunjukkan sangat, banyak, lebih dari sebelumnya, tambahkan alif dan nun. Ra, ma, da, tambah alif dan nun. Jadi Ramadan. Ya. Syakara, ya kan? Kemudian ghafara, hasuna, ya ghafara, ghufran, ada alif dan nun di ujungnya. Rahima, rahman, ya rahmat yang luas, yang banyak, yang sangat dan sebagainya. Ini Ramadan. Kenapa disebut dengan Ramadan? Ingin memberikan kesan di awalnya bahwa pada masa itu terjadi peningkatan suhu panas, terik, membakar. Ya, sehingga saking panas, terik, membakar itu sumur-sumur itu bisa kering dan seterusnya. Maka perlu persiapan sebelumnya. Di Sya'ban mereka persiapan mencari air. Di Ramadan ya mereka sudah mendapati suasana terik, membakar, tapi sudah mencukupi pasokan airnya. Jelas ya? Baik. Kemudian
setelah itu teman-teman sekalian, selesai nih Ramadan. Teriknya sudah selesai kan? Nah, mulai masa teduh, peralihan, dan menariknya sudah mulai mendekati momen-momen orang berdatangan untuk menunaikan haji. Ya, menunaikan haji itu kan di bulan yang ke-12 ya, nanti yang disebut Dzulhijjah. Saya dahulukan dulu Dzulhijjahnya. Ya. Dzulhijjah. Ya, orang sudah mau berhaji. Ya, masuk mau ke 9 Dzulhijjah itu sudah mulai berdatangan di awal-awal. Ya, karena kalau sudah masuk momennya mulai padat. Jadi motifnya macam-macam. Nanti motifnya ada yang memang untuk haji, ada yang mau dagang, yang jualan dari dulu. Makanya di Al-Baqarah ayat 198 itu, ya itu diberikan oleh Allah kesempatan kalau ada orang memang yang motifnya mau dagang ya bisnis, dia nggak dapat bagian dari hajinya. Ya, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Jadi nanti dari ayat 196 ya, penyempurnaan haji dan umrah, 197 menunjuk kepada waktunya, 198 terus nanti sampai dengan ayat 203 itu rangkaiannya. Di antara rangkaian itu Allah menyampaikan, nggak berdosa kalau orang datang ke situ untuk jualan, untuk dagang, nggak ada masalah. Silahkan gitu kan, tapi dia nggak dapat keutamaan dari haji. Ya makanya jangan heran kalau ada yang ke Timur Tengah pun, wilayah ke Mekah misalnya, pas musim-musim haji kita dapati ada yang nggak haji, ada yang jualan. Ya, dari awal sudah mempelajari kalimat kosakata dari orang-orang yang berinteraksi. Termasuk jangan salah, saya dulu waktu tugas musim haji itu, ya itu mendapati sebulan sebelum haji ya sudah mulai pasang itu, ya pasang kios itu bukan cuma pasang, nanya-nanya mereka belajar, ya. Ini apa artinya ini rakhis di bahasa Indonesia? Murah. Nah, makanya jangan heran ketika datang rombongan sini murah, padahal mahal. Karena saya beli cuma 2 real, begitu jamaah datang 5 real, murah. Saya di hati bilang mahal. Jadi itu gambaran saja itu ya. Ayo teman-teman sekalian, ya. Jadi ada yang demikian. Karena itu untuk persiapan ke sini mereka datang lebih awal. Kapan datang lebih awal? Di bulan ke-10. Ya, saat cuaca mulai enak, mulai tentram, datang mereka. Maka ketika datang banyak orang ke Mekah, datang, jumlah penduduk mulai meningkat. Terjadi peningkatan. Banyak orang. Meningkat dari kuantitas sesuatu ya yang terlihat, yang tidak biasa dari sebelumnya disebut dengan Syawal namanya. Syawal. Ini asalnya. Di Syawal itu pada asalnya menunjuk pada peningkatan jumlah kuantitas penduduk yang datang ke situ. Ya, ada yang datang baik haji, berkunjung, berniaga dan sebagainya naik, sehingga naiklah kemudian jumlah penduduk pada masa itu di wilayah sekitaran Mekah dan sekitarannya. Jelas ya? Karena apa? Karena ingin menunaikan ibadah haji nih dan juga berniaga di bulan ke-12. Karena itu datangnya dari awal. Sampai sekarang pun begitu. Kalau mau haji kan nggak langsung datang di bulan Dzulhijjahnya. Terbayang kalau semua negara datang pas saat Dzulhijjah, ada kemacetan ya di bandara, di jalan-jalan, traffic di pesawat terbangnya dan seterusnya. Makanya dimulainya itu beberapa bulan sebelumnya. Dari sejak Syawal. Itu yang dimaksudkan di Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Puncak haji itu akan diawali datangnya dari bulan-bulan yang telah diketahui dari sejak sebelumnya. Mereka udah tahu berangkatnya kapan, dari Syawal. Ya, makanya Kemenag tuh kalau udah menyiapkan kloter pertama, kloter ini itu berangkatnya pasti dari Syawal itu. Kalau enggak di pertengahan akhir Syawal udah mulai berangkat. Ya, supaya nanti ada yang ke Madinah dulu, ada yang ke Mekah dulu, ditata sebaik mungkin. Ya, semoga Allah memudahkan kan dalam masa-masa itu. Nah, karena ini orang sudah mulai banyak merapat ke Mekah. Orang-orang yang di Mekah nggak perlu keluar lagi. Karena yang biasa ini ke Yaman, yang Yaman datang. Yang biasa ke Syam, yang Syam datang. Akhirnya mereka memilih duduk-duduk santai. Duduk santai, nunggu orang datang. Ya. Ada yang minum kopi, ya. Ada yang minum teh macam-macam. Duduk-duduk santai dalam bahasa Arab disebut Dzulqi'dah. Bukan Qa'dah, bukan Kaidah, ya, bukan Kangidah. Jadi bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqaidah, bukan Dzulkangidah, tapi Dzulqi'dah. Dzulqi'dah. Kalau Qa'dah, duduk, bangkit lagi. Nih saya duduk ya, begini. Duduk begini, bangkit lagi. Sejenak duduk terus saya mau nulis lagi. Nah, itu Qa'dah namanya. Ya. Jadi sekilas saja. Seperti jalsah dan jilsah, gitu kan? Tapi kalau menggunakan harakat kasrah, Qa'dah itu santai sifatnya. Ya, santai sambil minum teh misalnya atau sambil minum kopi dan sebagainya, itu Dzulqi'dah. Nah, ini asalnya.
Jadi pra-Islam itu sudah ada nama-nama ini. Nah. Jelas ya? Nah, qadarullah ini kan berputar tuh terus. Berputar. Dan ketika masa Islam itu penunjukan kepada aspek-aspek ibadah ditempatkan sesuai porsinya. Jadi kalau harian sholat tuh ya yang pokok lihat bagaimana matahari ya, bayangan, tanam tongkat kata Nabi. Lihat seperti apa bayangannya. Jadi yang jadikan patokan matahari. Ketika masuk kepada ibadah-ibadah yang menghadirkan akumulasi waktu bulanan, lihat hilal, lihat bulan, bagaimana perjalanannya, ya, bagaimana keadaannya dan seterusnya. Nah, karena sudah masuk masa Islam, yang paling menarik adalah nama ini dipertahankan. Dipertahankan. Ya, diikutkan ini, ya, pada penanggalan-penanggalan dan jadi patokan. Nah, ketika ayat perintah puasa Al-Baqarah 183 seperti pernah saya terangkan turunnya di bulan Sya'ban, bulan ke-8. Ya. Bulan ke-8 untuk memberikan kesan persiapan dan seterusnya, maka dijelaskan kapan mulai berlakunya perintah itu. Dengan turunnya Al-Baqarah 185 Allah menerangkan yang kalian ketahui dengan Ramadan itu yang sudah viral, Ramadan. Pokoknya mereka dari peristiwa udah lama ini. Sebelum masa Islam udah diketahui, pokoknya yang pertama Al-Muharram, kedua ini, ketiga ini, sampai dengan yang terakhir Dzulhijjah. Walaupun karena sudah menggunakan ini patokan ke bulan itu sudah berganti makna. Jadi boleh jadi Ramadannya sudah bukan di musim panas lagi, kan? Nah, kemudian juga Al-Muharramnya bisa bergeser ini setiap waktu karena kan hikmah dari penanggalan mengacu kepada bulan ya dalam peristiwa bulanan itu memberikan setiap keadaan itu bisa berubah sesuai dengan keadaan masa-masa yang berada di dalamnya. Jadi kalau misalnya Ramadan awalnya punya kesan waktu itu bulannya bulan panas dan sebagainya, kalau mengacu kepada penanggalan tadi yang disusun oleh masyarakat di Babilonia, tapi ketika kembali kepada masa-masa penetapan sesuai dengan Al-Quran, hikmahnya apa? Hikmahnya suasana ibadah puasa yang ditunaikan di bulan yang dikenal dengan Ramadan, awalnya hanya mengacu pada satu keadaan, itu bisa datang dan hadir di setiap musim dan waktu-waktu yang berputar. Jadi dia bisa musim panas, musim dingin, kan? Musim semi, ya musim gugur dan sebagainya, berpindah itu. Sehingga hikmahnya apa? Hikmahnya memberikan rasa yang beragam kepada kita saat menunaikan ibadah Ramadan itu, Masya Allah. Ya. Jadi kadang-kadang merasakan di musim dingin, malamnya lama, siangnya sebentar. Ya, musim semi seimbang, musim panas, siangnya lama, malamnya kemudian bisa lebih singkat. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan kalau masih mengacu kepada penanggalan yang sifatnya mengacu kepada matahari, maka bagian wilayah yang dapat musim panas saja selamanya, kan? Yang masa musim dingin selamanya. Di kita alhamdulillah di Indonesia karena di garis khatulistiwa, kan? Khatulistiwa itu dari bahasa Arab loh, khatulistiwa. Ya, ketika disusun secara geografis itu ditetapkan ya khatulistiwa. Karena kita berada di garis di ekuator itu, maka terasanya seimbang saja semua kayak musim semi semua. Ya, jadi nggak ada terlalu panas berlebihan, nggak ada terlalu dingin berlebihan dan seterusnya. Tapi di tempat-tempat lain ada yang dingin ya dingin luar biasa, panas ya panas. Hikmah Allah menjadikan Ramadan berdasarkan pada penanggalan Hijriyah itu ya acuannya kepada nanti bulan untuk penetapan bulan-bulan, perubahan fase hilal untuk memberikan hikmah bahwa terjadi pergantian rasa di setiap suasana sehingga ibadah terasa menyenangkan dan nyaman. Tapi penetapan kata Ramadan ini bukan hanya menunjuk kepada bulan ke-9 dalam tatanan masyarakat Arab pada masa itu yang dilestarikan pada masa Islam, tapi juga memberikan kesan yang dalam secara metafor. Nah, ini yang akan mengantarkan kita pada ujung pembahasan di kesempatan pagi kali ini. Perhatikan baik-baik. Ini yang mahal. Karena kalau kita hanya membahas tentang urutan tanggal di bulan, selesai. Apa Ramadan? Bulan ke-9, selesai. Atau kita bahas sejarahnya, tuntas. Tapi harus sampai ke metafornya, sehingga kita mendapatkan hikmah kenapa Islam pertahankan. Karena ternyata dipertahankan dalam penanggalan kalender Islam ini sejak di masa Islam ditetapkan nanti pilihan menggunakan hijrah, tahunnya hijrah dari musyawarah yang diusulkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk penamaan ya tahunnya Hijriyah. Terlepas dari itu bulannya sudah ada, namanya sudah ada. Kenapa nama-nama ini dipertahankan dalam Islam? Karena secara metafor, secara majazi, kias, nama ini punya keserasian makna dengan nilai-nilai keislaman. Ya, ini bukan otak-atik ya, bukan ilmu otak-atik, tapi ada dasar nanti yang bisa kita lihat.
Ya, secara hikmah, mari kita lihat secara hikmah. Al-Muharram itu waktu tadi, ya secara makna tadi kebahasaan, waktu dimulainya untuk berlatih meninggalkan segala yang dilarang, yang diharamkan. Jadi kalau seseorang sudah mulai bisa berlatih meninggalkan yang dilarang, mata tinggalkan dari yang buruk-buruk yang dilarang untuk dilihat, sampai ke ujung kaki berlatih. Makanya yang tercepatkan dengan berpuasa. Ya, karena itu disunahkan puasa di bulan-bulan hurum, kan? Al-Muharram. Dibiasakan meninggalkan yang dilarang, maka apa yang terjadi? Maka yang kotor-kotor akan mulai hilang dari dalam diri kita. Ya, orang kalau sudah terbiasa berbuat soleh dan meninggalkan yang salah, maka yang salah akan mulai hilang. Mengikis, tereduksi, hilang, ya, sampai tiada sama sekali. Yang muncul yang baik-baiknya, jiwa takwanya. Maka kalau yang baik sudah dimunculkan, kemudian terbiasa meninggalkan yang dilarang akan hilang dalam diri kita. Kosong. Kosong itu bahasa Arabnya sifr. Kalau sudah kosong, yang salahnya sudah hilang, sudah tipis. Fokus ya, ini mahal sekali nih. Kalau sudah tipis, hilang yang salahnya, yang solehnya ini potensinya sudah ada terkumpul semua, maka mulai tumbuh kebaikan-kebaikan. Orang kalau kesalahannya, pulsa salahnya itu hilang, ditekan. Tinggal yang baiknya, jujurnya yang ada, dustanya ditekan. Tawaduknya yang muncul, sombongnya ditekan. Maka ini cenderung akan memberikan sinyal positif kepada tubuh untuk bersikap yang mulia. Maka tumbuhlah kemudian bunga-bunga kebaikan. Ya, tumbuh tampilan-tampilan indah. Rabiul Awal. Yang terus akan nampak dalam kehidupan sampai berakhir. Rabiul Akhir. Ya. Tapi jangan sombong. Jangan merasa kalau sudah baik itu akan baik terus. Karena masih ada setan menggoda. Ada was-was dan seterusnya. Sehingga berpotensi terjatuh. Bisa gugur ini. Kebaikan-kebaikan ini kalau disertai dengan ria. Muncul lagi. Tidak waspada, terpeleset lagi. Banyak orang baik terpeleset. Ya, karena faktor-faktor tertentu. Tidak sedikit juga menimpa kepada misalnya ustadz dan sebagainya. Ya, ada godaan popularitas, godaan material dan sebagainya, jabatan, hadiah dan seterusnya. Itu bisa menggugurkan niat-niat baik, bahkan amal-amal baik. Bisa jumada tuh. Sejumada. Dan kalau dipertahankan bisa bahaya. Ya. Nah, tapi kalau orang pernah salah pun, pernah gugur, ya jangan kemudian larut dalam kesalahan. Cuma iblis yang larut dalam kesalahan dan tidak mau tobat. Dia balik. Ya. Karena kenapa? Karena Allah Maha Agung memberikan kesempatan untuk mengoreksi kembali, mempelajari lagi. Karena itu bulan ke-7 Rajab kembali dengan sifat Muharram, sifat Al-Muharram. Ada latihan lagi, memperbaiki lagi dan seterusnya. Dalam latihan ini kita mencari petunjuk-petunjuk, harapan-harapan yang bisa menumbuhkan kembali hati kita yang kering menjadi subur kembali. Karena itu dalam Islam seringkali diilustrasikan wahyu yang turun itu seperti air. Seperti air turun dari langit, menggemburkan kembali tanah yang kering. Wahyu turun dari langit, menggemburkan kembali hati yang kering. Ya, Sya'ban, dalam konteks masyarakat pada masa itu, secara sosiologis, antropologis, mereka mencari air. Dalam konteks keislaman, mencari bekal untuk persiapan. Ya, belajar Quran lagi, belajar ibadah lagi, dan sebagainya. Yang puncaknya berada di Ramadan. Kalau dulu Syawal, orang-orang meningkat untuk datang berkunjung ke Ka'bah, ke Mekah dan sebagainya, maka Syawal dipertahankan untuk memberikan korelasi makna dengan Ramadan. Kalau orang-orang terbiasa berlatih dengan baik saat Ramadan, maka mulai meningkat ketakwaannya. Ya, mulai meningkat kebaikannya. Pasca Ramadan, orang yang berhasil puasanya, dia meningkat kedekatannya dengan Allah. Dipertahankan makna ini. Sehingga apa yang terjadi? Ya, dia tinggal menikmati itu, duduk-duduk santai, sampai datang maut menjemput dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan puncaknya dia mendekat kepada Allah, ya bertakarrub. Kan takarrub yang paling utama itu ketika diakumulasikan dalam haji. Di Arafah dia kenal dirinya, dia kenal penciptanya, dia memperbaiki diri sampai muncul puncak kesempurnaan yang disebut dengan birrun, melekat jadi mabrurun. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Kalau orang sudah terbiasa meningkatkan kebaikan, konsisten sampai pulang dalam keadaan yang santai, yang enak, maka laisa lahul jazaa illal jannah. Itu gambaran metafornya. Ya, itu saya bahas pendekatan hikmah. Jadi kalau dilihat hikmah dari sudut pandang fikih ya nggak akan nyambung. Ya, jadi ada pendekatan kebahasaan, di bahasa juga ada makna, ada sudut pandang fikih, semua ada cabang ilmunya tersendiri. Jadi membahas satu ilmu harus dengan perangkatnya. Jangan sampai kita bahas pendekatan misalnya fikih dengan menggunakan pendekatan hikmah. Ya, itu rata-rata tidak akan tersambung. Ya, dengan cepat kecuali ada lompatan-lompatan tertentu yang bisa memahamkan itu semua. Nah ini yang mau saya katakan. Ya, karena itulah bulan ke-9 Ramadan. Kenapa disebut dengan Ramadan dipertahankan? Ya, bukan sekedar maknanya membakar, ya, terik dan sebagainya. Karena saat berlatih di bulan Ramadan ini, kalau benar latihannya,
maka Allah berikan anugerah, sinar darinya, nur, ya, sinar darinya yang saking terangnya sinar itu bisa membakar, saking terangnya bisa membakar dosa-dosa yang pernah dikumpulkan sehingga gugur itu dalam kehidupan kita. Inilah makna Ramadan ketika dipertahankan, diperkenalkan kepada kita, bukan hanya menunjuk waktu bulan ke-9 kita puasa, tapi ada makna di balik kata ini, sesuatu yang membakar, yang terik, yang panas. Kata para ulama, makna majazi dari kata Ramadan ini memberikan kesan kalau benar Anda puasanya, serius puasanya, maka Allah turunkan cahaya yang panas, yang terik untuk membakar dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama berkehidupan. Itu yang dimaksud dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Kalau di Kitabul Iman nomor hadis yang ke-38. Ya, ketika Nabi menyampaikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, sepanjang memenuhi prasyarat, kan? Syarat-syarat terkait dengan penunaian Ramadan, dia menunaikan puasa Ramadan dengan keimanan, keyakinan yang kuat, wahtisaban, dan kesungguhan, keseriusan untuk beramal, sungguh-sungguh serius dikerjakan karena Allah, maka dia berpotensi mendapatkan anugerah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di hari dia berpuasa itu, kalau benar amalnya, ya kan? Serius, ya. Maka apa yang terjadi? Benar amalnya, sungguh-sungguh dilakukan karena Allah, maka semua yang terkait dengan dosa-dosanya, itu segala yang terkait dengan dosa-dosanya berpotensi ghufira lahu, berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang cahaya Allah menggugurkan, membakar semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Itulah yang disebut dengan Ramadan. Jadi apa artinya Ramadan? Ramadan adalah waktu memulai ibadah puasa. Ramadan bulan ke-9 dalam urutan bulan-bulan Hijriah. Ramadan yang dulunya menghadirkan kesan membakar, panas, terik, maka kini membawa kesan bahwa siapapun yang serius, sungguh-sungguh mengerjakan puasa, berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah yang membakar semua dosa-dosa dengan terik panas yang dibawa itu. Ya, walaupun memang saat Ramadan seperti kita merasakan terik, panas, ada kehausan, ada lapar dan sebagainya, tapi itu proses yang memberikan gambaran metafor diserap dalam dunia spiritual dan menghasilkan anugerah pahala ampunan dosa terindah yang mampu untuk dimiliki. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana cara puasa yang berRamadan itu? Gitu kan? Bagaimana cara puasa yang benar itu yang bisa menggugurkan dosa, melahirkan pahala dan sebagainya. Tinggal kita masuk pada turunan. Bagaimana pedoman puasanya, apa syarat-syaratnya, apa ketentuannya, apakah orang dulu pernah mengerjakannya, siapa orang dulu yang pernah diberikan tawaran untuk mengerjakan itu semua. Nah, itu bahasanya di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ya, jadi ini dulu yang kita bahas di pertemuan saat ini. Ya, seperti biasa. Ya, awal-awal kita membahas dan ujungnya baru kita paham kemana arah pembahasan ini. Itu tidak ada masalah. Jadi insya Allah kita belajar pelan-pelan. Jadi nanti Anda juga bisa menyusun, bikin bagan, ya, puzzle-nya dan seterusnya, sehingga bisa lebih memahami apa yang diulas. Insya Allah apa yang kita terangkan akan mengiringi perjalanan ibadah kita. Bila Allah menghendaki sesuai ajal yang telah ditetapkan sampai ke bulan Ramadan, alhamdulillah, semoga sampai kita ke tujuan dengan baik. Tapi saya penting ingatkan juga teman-teman, menutup kajian kita di kesempatan pagi kali ini, bahwa biasanya masuk Rajab dengan Sya'ban itu ada aja orang baik yang berpulang. Sesuai ajal. Yang ajalnya memang berada di situ, ditetapkan, Allah sudah tetapkan jauh sebelumnya. Ya, tapi ada kesan yang muncul kepada kita. Saya seringkali mengatakan di beberapa kesempatan bahwa seringkali kita dapati orang baik berpulang di bulan Rajab atau Sya'ban untuk memberikan kesan bahwa boleh jadi menurut Allah orang ini sudah baik. Ya, kemuliaannya sudah banyak, dosanya sudah tertutupi dengan pahala-pahalanya, sehingga sesuai ajal dia tidak mendapati Ramadan karena sudah cukup kebaikannya. Ya, barangkali kita masih membutuhkan Ramadan itu. Ya, kita masih membutuhkan ampunan-ampunan itu, karunia itu. Jadi, ya dipersiapkan dari saat ini. Kalau Allah sudah memberikan Ramadan yang ke-40, yang ke-50, yang ke-60 dalam kehidupan, dan belum mampu kita manfaatkan juga, berapa Ramadan lagi yang dibutuhkan untuk menggugurkan dosa-dosa yang dimiliki. Sedangkan kita pribadi saat ditanya merasakan bahwa kita masih punya dosa. Ya, jadi kalau sadar masih punya dosa, bersiap dengan baik, persiapkan sehingga saat masuk Ramadan, insya Allah Allah berkenan mengampuni dan menggugurkan dosa-dosa yang dihadirkan dalam berkehidupan. Saya kira itu yang disampaikan. Apa yang kita bahas telah saya uraikan juga
ya, umumnya di buku di sini, Anda bisa lihat nanti ya. Dan bagi yang bertanya, insya Allah hari ini kita informasikan kepada percetakan untuk dicetak kembali dan menyiapkan juga nanti juga dengan buku catatan sehingga bisa dipadukan dan memberi kesempatan bagi yang ingin masuk ke Mira kembali. Nanti kita insya Allah akan perbanyak. Kami kabarkan berapa lama kira-kira bisa dicetak, nanti dihadirkan sebelum Ramadan tiba, mungkin akhir bulan ini bisa selesai sehingga ada masa sebulan untuk ke Ramadan untuk menambah menguatkan apa yang kita kaji. Itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Terima kasih telah bergabung dengan pertemuan kita di hari ini. Semoga Allah berkahi dan juga saya infokan sebagai penguat dari yang kemarin, kita akan mencoba untuk memulai, ya mohon doanya dari teman-teman untuk proses pesantren Mira dan mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Masih terbuka, saya belum ambil video untuk terbuka, baru disampaikan sekilas-sekilas saja. Ya untuk teman-teman berwakaf dipersilahkan. Sekali lagi saya tidak meminta donasi. Ya, saya tidak meminta donasi, saya hanya memberi peluang bagi Anda kalau mau ngambil bagian ibadah. Karena kalau sudah selesai, saya tipikalnya begitu. Saya nggak pernah minta silahkan infak, tidak. Saya nggak pernah minta begitu. Biasanya kalau ada yang kita bisa tutupi, saya selesaikan sendiri. Tapi kalau misalnya ada, dengan izin Allah, kalau ada yang bisa dibagi, kita sampaikan. Nanti kalau sudah selesai itu ya sudah, kita tutup. Udah ya. Ya, nanti silahkan yang lain saja bisa diarahkan untuk dibantu dan sebagainya. Ini masih ada peluang. Ya, ada yang sudah mengambil untuk masjid, ada yang sudah mengambil untuk air, ya, ada juga yang bergerak ke asrama, ada juga yang bersama-sama ya berhimpun. Kita tidak akan pernah melihat kepada berapa yang dikeluarkan, ya, tapi yang dilihat adalah bagaimana Allah menilai keikhlasan kita. Ada saham yang mungkin bisa disimpan di situ untuk membawa kita kepada suasana ringan dalam hisab. Wallahu a'lam dengan keadaan itu, tapi kita bisa berikhtiar sepanjang berkehidupan sehingga tidak mengatakan saat dikuburkan fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, berikan kesempatan untuk balik ke dunia supaya aku bisa memperbanyak amal kebaikan, memanfaatkan waktu yang sedikit yang Kau berikan. Semoga Allah muliakan kita, memberikan kedamaian pada jiwa kita, menenangkan kehidupan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat, dan meridai apa yang telah dikerjakan sampai kehidupan berakhir. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi hadzal syahr Rajab ya arhamar rahimin. وبارك لنا في الشهر المقبل شعبان يا رب العالمين وزد تقوانا يا أرحم الراحمين وبلغنا رمضان المبارك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan kasiran kepada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap doa kita, di setiap sujud kita, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan pada pertemuan subuh kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kembali kami mengingatkan bagi teman-teman yang masih tergabung, yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute, untuk bisa mengaktifkan akunnya, silahkan dicek kembali email teman-teman sekalian di folder inbox. Silahkan dicek username dan juga passwordnya. Jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk di folder spam ataupun folder junk pada email teman-teman sekalian, agar teman-teman bisa mengaktifkan akunnya. Setelah teman-teman menemukan username dan juga passwordnya, silahkan login di website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com.
Tekan tombol login, silahkan gunakan username-nya berupa email dan juga passwordnya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Nah, setelah teman-teman masuk ke dalamnya, silahkan update foto profil teman-teman sekalian, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami. Dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute, seperti mendownload materi ataupun kitab-kitab rujukan yang sudah di-scan oleh tim admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video kajian di Mira Institute secara utuh dari awal pertemuan, dan teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap, episode 1, 2, dan seterusnya, agar pemahamannya bisa maksimal dan bisa tersambung antara pertemuan satu dengan pertemuan yang lainnya. Jangan lupa untuk bisa mengikuti ujian di setiap babnya, agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya, dan teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Penting untuk teman-teman bisa mengaktifkan akunnya, agar insya Allah jika sudah datang kesempatannya untuk kajian offline, teman-teman setelah datanya bisa terbaca oleh sistem kami, bisa mendapatkan undangan untuk bisa mengikuti sesi kajian offline tersebut ya. Untuk itu bagi teman-teman yang masih menunggu untuk terdaftar atau tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari pembelajaran Mira dengan cara mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute ya. Silahkan sesuaikan logonya seperti yang ada pada bagian kiri atas layar teman-teman sekalian. Jangan sampai salah. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa notifikasi terbarunya masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Ya. Dan bagi yang ingin bertanya seputar kegiatan di Mira Institute, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bisa di-save ataupun di-screenshot nomornya. Dan bagi yang ingin mengambil kesempatan atau berwakaf untuk pembangunan pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkannya melalui rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mahat Islam Rafi Akhyar dengan kode bank 451 dan nomor rekening 11144444142 seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.